Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 18 ayat yang ke-38 sampai pasal 19 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan pasal 19 ayat 15 dan 16 saja. Yohanes 19 ayat 15 dan 16. Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini adalah bagian kisah yang sangat menarik. Jika kita memperhatikan, kita akan melihat bahwa Pontius Pilatus dalam bagian ini, dalam menghakimi Tuhan Yesus, dia tidak melakukan satupun kesalahan. Kita melihat yang mengkhianati Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot, yang berusaha untuk menangkap dan menyalibkan dia adalah para pemimpin Yahudi, yang memberi kesaksian palsu dan pengadilan yang tidak adil adalah orang-orang Yahudi. Tapi Pontius Pilatus, dia tidak melakukan satu hal pun yang salah. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Pontius Pilatus. Dia berusaha untuk mencuci tangan. Dia mengatakan bahwa aku tidak bersalah atas kematian orang ini. Bapak Ibu, sekalipun Pontius Pilatus mengetahui bahwa dia tidak melakukan kesalahan, tapi ada satu kesalahan yang dia lakukan, yaitu dia tidak melakukan kebenaran. Pontius Pilatus dengan jelas mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah, tapi dia tidak melakukan kebenaran tersebut. Dia lebih memutuskan untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu tidak cukup kita hanya menjauhi kesalahan, tidak cukup kita hanya menjauhi dosa, tapi kita pun harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Bapak Ibu, bukankah kita seringkali hanya sekedar menjauhi kejahatan, tapi kita belum menjadi pelaku kebenaran? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak cukup kita hanya menjadi orang-orang yang menjauhi kebenaran, menjauhi kesalahan, tapi kita juga harus menjadi pelaku kebenaran. Tidak cukup kita hanya menjadi orang-orang yang tidak emosi, yang tidak amarah, tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang lemah lembut. Tidak cukup kita tidak membenci orang lain, tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang mengasihi. Tidak cukup kita hanya menjadi orang yang tidak egois, tapi kita juga harus menjadi orang yang murah hati. Tidak cukup kita tidak iri hati kepada orang, tapi kita juga harus menjadi orang yang sukacita. Tidak cukup kita tidak berzina, tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang setia. Pak Ibu, kehidupan kita tidak cukup dengan menjauhi kesalahan dan menjauhi dosa seperti yang dilakukan oleh Pilatus. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi pelaku kebenaran. Jauhilah kejahatan dan lakukanlah kebenaran, karena itulah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.